Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Robiatul Adawiyah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5C dengan nomor induk mahasiswa 211207290714 akan mempresentasikan simpanan koperasi syariah dan konvensional. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan simpanan. Apakah simpanan itu? Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Selanjutnya di sini koperasi. Apakah koperasi itu? Di sini koperasi adalah kumpulan dari beberapa orang yang bergerak membentuk sebuah organisasi untuk tujuan bersama, yang dimana tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan pada anggotanya. Juga bisa didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi. Selanjutnya di sini simpanan sukarela. Di sini apakah simpanan sukarela itu? Di sini sebagai titipan dan dapat diambil kapan saja oleh pihak penyimpanan. Jadi ketika simpanan sukarela ini bisa diambil kapan saja. Di sini dibagi dua, yaitu simpanan sukarela berdasarkan prinsip wadiah, yaitu dengan akad wadiah. Yang selanjutnya simpanan sukarela berdasarkan prinsip mudharabah dengan akad mudharabah. Simpanan berjangka atau deposito syariah, yaitu simpanan yang dijalankan prinsip syariah dengan deposito umum bank syariah, yaitu menerima simpanan deposito yang berjangka, contohnya pada umumnya untuk 1 bulan ke atas, dalam rekening investasi umum dengan prinsip mudharabah mutlaqah. Di sini juga koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil. Jadi kalau di koperasi syariah itu memakai sistem bagi hasil. Di sini tujuannya yaitu mensejahterakan ekonomi anggota sesuai dengan norma-norma Islam, moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Selanjutnya di sini fungsi koperasi syariah, yaitu membangun dan mengembangkan potensi. Yang kedua, sebagai moderator antara penyandang dana dan penggunaan dana. Yang ketiga yaitu memperkokoh anggota koperasi agar makin solid. Selanjutnya di sini perbedaan antara koperasi konven dan koperasi syariah, yaitu perbedaannya berada di sistem bunga. Di sini yang koperasi konvensional terdapat sistem bunga yang diberikan pada nasabahnya sebagai wujud dari keuntungan koperasi. Kalau di koperasi syariah yaitu menerapkan sistem bagi hasil sebagai salah satu keuntungannya. Yaitu selanjutnya sebagai lembaga zakat. Jika di koperasi konvensional biasanya tidak menjadi tempat penyalur zakat. Kalau di koperasi syariah yaitu sebagai menyediakan layanan penyalur zakat sebagai salah satu praktik juga di sisi pengawasan. Kalau di konvensional berfokus pada pengawasan kinerjanya saja, yaitu pengelola koperasi saja. Sedangkan di syariahnya bukan hanya berfokus pada pengawasan, tetapi kinerja yang berlandaskan prinsip syariah Islam, yaitu untuk kejujuran serta aliran dana yang pembagian hasil. Yang terakhir yaitu penyaluran produk. Jadi ketika di konvensional melakukan sistem kredit atau minjam produk bagi para nasabah. Nah, seperti halnya nasabah yang meminjam dana atau barang harus mengembalikan beserta dengan bunganya. Jadi ada sistem bunga kalau di konvensional. Sedangkan di koperasi syariah tidak memperlakukan sistem kredit pada uang atau barang-barangnya, tapi dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan mengelola pengurangan pengembalian uang. Lalu di sini yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi di kesimpulan tadi, koperasi yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan
atau kepentingan bersama dalam sistem syariahnya, yaitu mengedepankan bagi hasil atau mengikuti landasan Islam. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.